Shalom keluarga damai, kembali lagi dalam Sapaan Damai Sejahtera 11 Januari 2024. Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan selalu memimpin dan menyertai kami hari demi hari. Dan hari ini ya Tuhan, kami mensyukuri akan kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami boleh menikmati waktu bersama dengan Tuhan. Menikmati waktu bersama dengan kebenaran firman Tuhan yang kami percaya menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami dan yang menuntun hidup kami untuk boleh berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan berbicaralah kepada setiap kami dan saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini adalah A Man After God's Own Heart, seorang yang berkenan di hati Allah. Bapak Ibu Saudara, tentu setiap kita memiliki seseorang yang kita kasihi. Seorang yang kita kasihi tentu bukan hanya sekedar perkataan saja, tetapi kita akan menyatakannya dengan sikap dan perilaku. Kita akan berusaha menyatakan bahwa kita mengasihi orang tersebut. Kita akan berusaha membahagiakan orang yang kita kasihi, entah itu pasangan, suami istri, atau bahkan orang tua kita, atau juga anak-anak kita. Dengan berbagai cara, kita akan berusaha menyenangkan hati mereka, karena kita mengasihi mereka. Dalam bagian firman Tuhan hari ini, ada seorang yang juga selama hidupnya mengasihi seorang pribadi dan rindu menyenangkan hati pribadi tersebut. Seorang itu bernama Daud. Pembacaan firman Tuhan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 22. Kisah Para Rasul 13 ayat 22 berbunyi demikian. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, Aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini. Bapak Ibu Saudara, Daud adalah seorang yang terlebih dahulu dikasihi dan dipilih Allah menjadi seorang raja atas umat Israel menggantikan Raja Saul. Di dalam 1 Samuel 13 ayat 14 dikatakan oleh Tuhan kepada Saul, tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan di dalam 1 Samuel 13 ayat 14. Bapak Ibu Saudara, Daud dan Saul adalah raja Israel. Tetapi terdapat perbedaan hidup antara Daud dan Saul. Hal ini bukan berarti Tuhan membeda-bedakan, tetapi Tuhan melihat ketulusan hati seorang hambanya yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Meskipun Saul sudah terlebih dahulu menjadi raja, tetapi dalam keterbatasannya Saul tidak mengandalkan Tuhan. Dan bahkan sampai akhir masa kepemimpinannya sebagai raja, Saul tidak sungguh-sungguh hidup taat kepada Tuhan. Sedangkan Daud adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Mengapa demikian Bapak Ibu Saudara? Dalam Kisah Para Rasul yang sudah tadi kita baca berbicara tentang perasaan Allah terhadap Raja Daud. Dikatakan setelah menyingkirkan Saul, ia mengangkat Daud menjadi raja mereka. Dia bersaksi tentang Daud bahwa Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan. Karena Daud melakukan segala sesuatu yang Tuhan Allah inginkan. Bapak Ibu Saudara, kita belajar banyak tentang karakter Daud di dalam kitab Mazmur. Ketika ia membuka kehidupannya agar semua orang dapat melihat dan mengkaji kehidupannya. Kehidupan Daud adalah gambaran keberhasilan dan juga kegagalan. Dan catatan Alkitab menyoroti bahwa Daud jauh dari sempurna. Kata berkenan di hati Allah bukan berarti orang-orang yang tidak berdosa dan tidak melakukan kesalahan dalam kehidupannya. Tetapi berkenan di hati Tuhan lewat kehidupan Daud adalah seorang yang tetap mengarahkan hatinya kepada Tuhan dan berusaha terus mengikuti keinginan hati Tuhan di sepanjang kehidupannya. Yang membuat Daud lebih unggul daripada yang lain adalah hatinya yang terus tertuju kepada Tuhan. Dia terus mempunyai keinginan dalam hatinya untuk mengikuti kehendak Tuhan dan melakukan segala sesuatu yang Tuhan ingin dia lakukan. Daud adalah pria yang berkenan di hati Tuhan. Mari kita lihat beberapa karakteristik kehidupan Daud.
Salah satunya mengapa Daud disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan adalah karena dia memiliki iman yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika Daud menjadi gembala dan berhadapan dengan binatang buas, Daud berdoa dan mengandalkan Tuhan. Ketika Daud berhadapan dengan Goliat, Daud pun melakukan hal yang sama. Daud mengetahui sejak awal kehidupannya bahwa Allah adalah Allah yang harus dipercayai dan ditaati. Seperti yang kita lihat dalam firman Tuhan, iman Daud berkenan di hadapan Allah dan Allah memberkati Daud atas segala kesetiaannya. Alasan lain mengapa Daud menjadi orang yang berkenan di hati Tuhan adalah karena dia sangat mencintai hukum Tuhan, mencintai firman Tuhan. Dalam kitab Mazmur, Daud berapa kali menyebutkan betapa dia sangat mencintai firman Tuhan yang sempurna. Tidak sulit untuk kita melihat kekagumannya yang penuh terhadap firman Tuhan. Bisa kita perhatikan bagaimana Daud juga merenungkan kebenaran firman Allah. Daud adalah orang yang sungguh-sungguh mencintai dan melakukan firman Tuhan. Yang selanjutnya, Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan karena dia hidup benar-benar bersyukur. Kita bisa melihat bagaimana kehidupan Daud ditandai dengan masa-masa kedamaian, kemakmuran, serta masa-masa ketakutan dan keputusasaan. Namun di sepanjang masa kehidupannya, Daud tidak pernah lupa bersyukur kepada Tuhan atas segala yang dimilikinya. Baik di dalam keadaan yang suka maupun duka, dia tetap terus bersyukur kepada Tuhan atas segala hal yang Tuhan berikan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, di bagian lain dalam kehidupannya, Daud juga menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Ketika dia jatuh di dalam dosa, Daud benar-benar bertobat di hadapan Tuhan. Di dalam Mazmur 51 kita dapat melihat bahwa Daud benar-benar mengakui dan memohon ampun di hadapan Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara dari beberapa karakteristik kehidupan Daud, Daud adalah seorang yang berkenan di hati Tuhan karena dia menunjukkan imannya dan terus berkomitmen untuk mengikuti Tuhan, melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Ya betul, imannya diuji dalam skala besar. Ada kalanya dia gagal. Tetapi setelah dosanya dia mencari dan kembali menerima pengampunan Tuhan. Daud tetap terus menyukai hukum Tuhan dan firman Tuhan, serta dengan berusaha mengikutinya dengan tepat. Sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan, Daud adalah orang yang boleh menjadi teladan bagi setiap kita. Berkenan di hati Tuhan, menjaga hati untuk tetap memandang kepada Tuhan. Iman yang teguh, yang percaya kepada Tuhan, hati yang suka dan mencintai firman Tuhan. Hati yang terus bersyukur serta mau merendahkan hati untuk mengakui kesalahan dan mau dikoreksi oleh Tuhan. Daud menyadari bahwa hidupnya tidak bisa berjalan tanpa pengampunan dan kasih karunia Tuhan. Karena seperti apa yang dikatakan Tuhan ketika memilih Daud pertama kali kepada Samuel, bukan apa yang dilihat manusia, tetapi Allah melihat hati. Sebab itu Tuhan berbicara kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan apa yang dilihat manusia yang dilihat Allah, manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Tuhan melihat kesungguhan hati setiap umatnya yang percaya kepadanya. Biarlah kita pun sebagai anak-anak Tuhan boleh menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya berkenan di hati Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Hidup yang memiliki iman teguh, memiliki hati yang mencintai firman Tuhan, memiliki hati yang terus bersyukur dan tidak menjauh dari Tuhan, tetapi mengakui dan membuka diri untuk terus dikoreksi oleh Tuhan jika kita melakukan hal yang tidak berkenan. Sebab Tuhan melihat hati, bukan melihat apa yang di depan mata. Biarlah hidup kita menjadi hidup yang berkenan di hati Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kami dengar. Seorang yang bernama Daud boleh menjadi satu teladan bagi setiap kami. Tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus yang menjadi teladan dan yang memampukan kami untuk kami boleh hidup berkenan di hati Tuhan. Tuhan tolong kami ya Tuhan, kami boleh memiliki kehidupan yang berkenan di hati Tuhan, memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan, memiliki hati yang terus mencintai firman Tuhan, hati yang terus bersyukur dan tidak menjauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami memerlukan Engkau dalam kehidupan kami, sehingga Tuhan boleh menuntun kami untuk hidup boleh berkenan di hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati setiap kita.